Halo teman-teman, selamat datang di channel Sarjana Kripto. Di video kali ini, kita akan membahas Cardano roadmap menuju 3 juta transaksi per detik. Salah satu proyek blockchain saingan Ethereum adalah Cardano. Katanya, Cardano akan menjadi solusi bagi permasalahan Ethereum, yaitu skalabilitas, sekuritas, dan interoperabilitas. Bahkan, Cardano memposisikan diri sebagai blockchain generasi ketiga. Apakah Cardano memang benar dapat menjadi solusi ataukah hanya hype saja? Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan seru kali ini, yuk dukung channel Sarjana Kripto dengan cara menekan tombol subscribe, like, serta aktifkan lonceng pemberitahuan agar kalian tidak ketinggalan video-video Sarjana Kripto. Eits, tunggu dulu. Meski kalian suka video-video dari Sarjana Kripto, kalian harus tahu bahwa video ini hanyalah konten edukasi dan dalam mengambil keputusan investasi harus berdasarkan dari berbagai sumber informasi. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Cardano adalah platform blockchain smart contract. Sebenarnya, pendiri Cardano, Charles Hoskinson, juga merupakan salah satu pendiri dari Ethereum. Namun, pada tahun 2014, ada perselisihan antara Charles dan Vitalik, sehingga ia memutuskan untuk hengkang dari Ethereum dan membuat proyek blockchain sendiri. Sampai saat ini, Cardano belum meluncurkan mainnet. Maka, untuk mengerti visi dan misi Cardano, kita harus melihat roadmap Cardano. Roadmap Cardano terbagi atas 5 era. Meski finalisasi setiap era dilakukan secara berurutan, research, pembuatan prototipe, dan detail, pengembangan setiap era dilakukan secara paralel. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, Byron. Fase pertama ini berfokus membangun fondasi sebagai blockchain generasi ketiga. Era Byron dimulai pada tahun 2015 dan selesai pada September 2017. 2 tahun ini digunakan untuk melakukan penelitian akademis dan per-review untuk memecahkan 3 problem utama, yaitu scalability, interoperability, dan sustainability. Dari fase Byron, kita dapat menjual atau membeli koin ADA. Selain itu, Cardano juga berhasil mengaplikasikan protokol Ouroboros dan membuat Daedalus Wallet atau desktop dan Yoroi Wallet atau browser extension. Yang kedua, ada Shelley. Shelley adalah masa pertumbuhan Cardano dan membuat Cardano terdesentralisasi. Setelah menuai kritik karena prosesnya yang lama, akhirnya Shelley berhasil meluncur pada Juli 2020. Karena Shelley, kita dapat stake atau delegate ADA. Hasilnya pun cukup baik. Berdasarkan data 18 November 2021, hampir ada 3K stake pool dan lebih dari 70% ADA yang ada di sirkulasi di stake. Selain itu, Cardano juga melakukan upgrade menjadi Open Ouroboros Delegation Consensus. Selanjutnya ada Goguen. Goguen adalah proses pembangunan smart contract dan dApps. Sebenarnya, Goguen sudah berjalan secara paralel dengan era Shelley. Pada pertengahan September, Cardano telah berhasil melakukan hard fork Alonzo dan kabarnya mulai bersiap transisi ke era Basho. Berikut adalah hasil dari Goguen. Yang pertama, pembuatan Plutus. Bahasa pengembangan smart contract dan platform eksekusi menggunakan bahasa Haskell. Ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan oleh Bank of America dan AT&T. Jadi, mungkin bahasa Haskell cocok untuk DeFi karena lebih aman dan terpercaya. Yang kedua, developer dapat membangun dApps dan aplikasi dengan smart contract. Yang ketiga, pembuatan fungible dan non-fungible token. Selanjutnya adalah era Basho. Basho adalah era paling penting, karena di sini Cardano akan berfokus untuk memperbaiki scalability dan interoperability. Saat ini, Cardano dapat memproses 250 transaksi per detik, tetapi dengan adanya Hydra, diharapkan dapat menjadi 3 juta transaksi per detik. Hydra merupakan layer kedua di atas jaringan Cardano. Setiap pool dapat menciptakan kepala Hydra. Tiap kepala Hydra dapat memproses 1000 transaksi per detik secara paralel. Saat ini, jumlah pool di Cardano hampir 3000. Sehingga, secara teori, Cardano bisa memproses hingga 3 juta transaksi per detik. Hydra pun
tidak hanya memproses transaksi dana, tetapi juga smart contract. Yang terakhir adalah era Voltaire. Voltaire merupakan potongan terakhir untuk membuat Cardano menjadi jaringan terdesentralisasi yang mandiri serta sustainable. Misi Voltaire adalah menciptakan sistem pemungutan suara dan perbendaharaan bagi seluruh pemegang ADA, serta harapannya Cardano akan lepas dari manajemen IOHK. Jika seluruh roadmap berhasil terrealisasikan, maka Cardano memiliki teknologi dan konsep yang menarik. Mulai dari konsensus Ouroboros, bahasa pemrograman, dan solusi layer Hydra. Dari sisi tokenomics pun, ADA mempunyai maksimum supply 45 miliar, dan pada saat ini, sudah lebih dari 70% supply yang beredar. ADA pun memiliki vesting schedule yang tidak agresif, sehingga harganya akan lebih stabil. Yang akan menjadi tantangan bagi Cardano, selain merampungkan kelima fase tersebut adalah mengisi ekosistem Cardano. Seperti yang kita tahu, ada banyak sekali saingan Cardano. Bahkan, beberapa sudah dalam artian finish product. Jika Cardano tidak bekerja secara cepat, maka sangat mungkin publik dan developer akan hilang kesabaran, serta memilih kompetitornya. Kalau menurut kalian sendiri, seberapa besar nih potensi dari Cardano? Tulis di kolom komen ya. Jika kalian suka konten seperti ini, mohon berikan support dengan like dan subscribe channel Sarjana Kripto. Sampai jumpa di video selanjutnya.